bahasa Arab itu kalau ya didahulukan objek, ulangi, didahulukan objek di sini itu supaya fokus penghususan bahwa kita ibadah hanya kepada Allah. Jadi itu ininya faidahnya. Kenapa di sini di dalam ayat iyyaka na'budu ya, iyyaka na'budu tidak na'buduka. Kalau na'buduka kami beribadah kepadamu, itu masih koma, masih bisa membuka peluang beribadah kepada yang lain selain Allah. Tapi kalau iyyaka na'budu itu pengkhususan, dikunci dia. Jadi ibadah hanya kepada Allah. Nah, kemudian wa iyyaka nasta'in itu juga dikunci sebenarnya. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Suwardi bergabung, selamat bergabung. Jadi gitu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, selamat bergabung lagi. Alhamdulillah. Jadi itu ya. Jadi kenapa di sini objek dulu didahulukan? Karena untuk pengkhususan ibadah ini berbahayanya kalau kita beribadah kepada Allah dan juga kepada yang lainnya, itu namanya musyrik. Maka dikunci iyyaka, hanya kepadamu. Ya, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Oke, kembali ke atas, Mam. Resume. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini bisa merangkum ya. Saudara-saudaraku, Masya Allah, urusan ibadah dan minta pertolongan, satu ayat yang hanya terdiri dari beberapa kalimat ini bisa merangkum semua ayat-ayat Quran. Bahwa Al-Quran itu intisarinya adalah akidah dan perintah ibadah. Ini bisa terangkum ribuan ayat dengan iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'in itu adalah rasa kita ini tazallul, merasa diri kita hina, tidak punya apa-apa, fakir, maka kita memohon kepada Allah. Nah, hadhil ayah hiya khulasatul Quran kullihi, taltaqi fiha al-ibadah wal isti'anah firtibatin yufidut talazum. Ayat ini merupakan resume, rangkuman dari semua ayat Al-Quran yang bisa mempersatukan unsur ibadah dan minta pertolongan, isti'anah, dalam sebuah keserasian yang luar biasa. Nah gitu ya. Ini ayatnya. Yang kedua, resumenya ke bawah, Mam. Nah, lagi. Resumenya. Ya. Resume kedua, ya, urusan dunia dan akhirat. Nah kata Syekh Syarawi, jadi bisa merangkum semua urusan dunia dan akhirat. Ibadah itu lambang, simbol dari dimensi akhirat. Dan isti'anah sebagai simbol dimensi dunia. Jadi dua ayat ini, satu ayat ini bisa merangkum urusan kita di dunia dan di akhirat. Jadi ayat ini dapat menampung semua urusan dalam dua dimensi, dunia dan di akhirat. Iyyaka na'budu, itu urusan akhirat seakan-akan bisa dirangkum semuanya, bisa dicakup semuanya. Terus wa iyyaka nasta'in, dan urusan dunia itu dirangkum semuanya. Masya Allah, luar biasa. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama itu yang namanya tawassut di sini, dunia dan di akhirat. Ada dalil yang sangat indah nih, mudah-mudahan dijadikan falsafah kita Pak ya. Mudah-mudahan dijadikan falsafah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Tidak bagus, ya, tidak bagus itu tidak benar. Orang yang meninggalkan dunia demi mencapai kehidupan akhirat. Jadi dia kerjanya ibadah, puasa, mati geni, tasbih, lari ke gunung, gitu kira-kira. Maka urusan dunianya diabaikan. Itu nggak benar. Ya. Wala dunyahu wala akhiratahu li dunyahu. Apalagi orang yang meninggalkan akhirat demi mengejar dunia. Jadi ada orang yang mengejar akhirat, ada orang yang mengejar akhirat meninggalkan dunia, ada orang yang mengejar dunia demi meninggalkan akhirat. Ini dua-duanya salah, dan yang paling salah adalah orang yang meninggalkan akhirat demi mengejar dunia. Hatta yusiba minhuma. Sehingga dua-duanya ini serasi. Jadi umat Islam itu diajarkan tawasud ya. Jadi sekarang banyak tokoh yang mengajarkan tawasud itu sebenarnya ini hadisnya. Dan benar sekali kalau benar-benar dia mengajarkan tawasud itu kehidupan dunia dan akhir itu serasi. Fa inna dunya balagun ilal akhirah. Dunia itu sebagai jembatan, ya. Dunia sebagai jembatan emas menuju akhirat. Makanya orang muslim itu yang bagus adalah yang dunianya kuat, ya, iman dan ibadahnya, semangat ibadahnya tinggi. Itu yang bagus. Nah, betapa Rasulullah tuh pengennya kita nih dinamis kerja, ya, mengejar dunia dan mengejar akhirat. Nah, kalau mengejar dunia itu Allah Subhanahu wa taala tuh yang menuntut, yang kita dituntut itu hanya kerja. Hasilnya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasilnya terserah kepada Allah. Yang penting kita kerja, mencari sebab datangnya rizki, dagang, tani, kerja buruh dan lain-lain. Oke, lanjut ke atas kali ya tadi ya. Yang ini. Ke atas dulu kali tadi yang ini. Ya, oh udah, sudah. Berarti ke bawah lagi. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cirinya umat Islam yang bersih akidah, bersih ibadah, bersih ya, keislamannya tidak cemar. Ini cirinya gini ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bersatu padanya. Banyak orang muslim ya, banyak orang yang muslim ketika ibadah itu imannya bagus. Jadi ketika ibadah kelihatan imannya bagus, tapi giliran minta pertolongan dia lari ke dukun. Banyak gak Bapak dan Ibu? Halo, banyak gak? Gak kedengaran suaranya? Banyak. Jadi ibadah dia bagus, ya, ibadah dia bagus. Dia sholat, dia tilawah, baca habis sholat dia sholat subuh berjamaah, dia habis itu tilawah, puasa Senin Kemis dan lain-lain. Ibadah bagus. Giliran dia nyari rizki, atau giliran dia berdoa, atau giliran dia minta pertolongan, itu salah. Nah gitu ya, itu salah. Malah minta kepada selain Allah gitu. Ini mohon maaf nih bapak-bapak ya, ini mohon maaf nih, yuk kita luruskan akidah kita, ibadah kita. Banyak sekali ya umat Islam di Indonesia ini, giliran dia itu ibadah di masjid bagus, tapi mohon maaf ketika dia
ketika dia nikahin anak aja, itu anaknya disuruh nginjak telur. Apa itunya tuh, kepercayaannya tuh menginjak telur. Siraman, ya, lempar sirih. Nah, itu banyak mistik di situ, banyak mistik, ya. Nah, di sini catatannya adalah kita beribadah hanya kepada Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah dan harus lewat syariat Allah. Kalau ibadah kepada Allah tapi syariatnya bukan dari Allah, itu batal. Apalagi minta pertolongan, ya, harus dengan keris, dengan cincin, dengan apa dan lain-lain gitu. Oke, lanjut. Di sini, tar, sebentar, dibacain dulu. Yang tadi, dibacain dulu. Yang tadi, ulangi, ya. Fa iyyakal ula tabra'u minasyirki, tubri'u minasyirki. Jadi kata iyyaka yang pertama yaitu iyyaka na'budu itu bisa memberikan faidahnya, ya, untuk membebaskan diri dari kemusyrikan. Jadi membebaskan diri dari kemusyrikan. Iyyaka al-ula. Nah, gitu. Masih live ini? Iya, oke. Iyyaka ula, iyyaka yang pertama itu bisa membebaskan diri dari kemusyrikan. Terus wasaniyah, iyyaka yang kedua. Jadi iyyaka asaniyah gitu. Wa iyyaka asaniyah tubri'u minal haul wal quwwah wat tafwid, ya. Wat tafwidil hal ilallah. Jadi iyyaka yang kedua itu kita serahkan diri. Serahkan diri, kita tidak punya kekuatan, ya. Tidak punya daya. Kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita dalemin lewat akidah Nabi Musa, saudaraku. Waktu itu beliau sudah terhimpit di pantai. Dan alhamdulillah saya sudah 2 jam berlayar di lautan itu, di tempat ditenggelamkannya Fir'aun, di tempat Nabi Musa nyebrang. Saya berlayar, alhamdulillah, pernah berlayar di sana. Jadi kata para sahabat Nabi Musa itu, falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Jadi ketika 2 pasukan itu saling memandang, sementara pasukan Nabi Musa berada di samping laut, di tepian laut, dan di belakangnya adalah musuh. Qala ashabu Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Kayaknya kita kali ini kita akan tertangkap nih. Nah, gitu. Wajar tuh secara rasional itu pertanyaan itu wajar, saudaraku. Tapi Nabi Musa dalam pandangan akidah jawabannya. Dalam pandangan la ilaha illallah. Dia bilang, qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, enggak mungkin saudaraku kita tertangkap. Kenapa? Kami, saya dan engkau kalian ini dikejar Firaun gara-gara berdakwah kepada Allah, menegakkan agama Allah. Ketika kita terhimpit begini, masa Allah membiarkan kita? Enggak mungkin, saudaraku. Nah, terjadilah laut itu dibelah. Setiap tepiannya itu dijadikan gunung es yang sangat tinggi. Nabi Musa selamat nyebrang, Fir'aun yang tenggelam. Oke, lanjut. Nah, sebentar gambarnya. Ini gambarnya. Ya, ini gambarnya
Ini airport terminal Bandara Haji di Jeddah. Ya, yang baru nih sekarang nih. Alhamdulillah saya sudah merasakan ini yang baru nih. 2 kali nih. Ini yang airport yang baru nih, Masya Allah. Subhanallah. Oke, kita keterangan. Nah, apa makna ya? Apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ai la na'budu illa iyyaka. Ya. Wala natawakkalu illa 'alaika. Begitu ya. Wa fi hadza kamalut ta'ah wa dhillu al-isti'anah. Jadi maknanya iyyaka na'budu yaitu la na'budu illa ilaika, illa iyyaka. Ibu Fatwa bergabung ya. Alhamdulillah. Selamat datang. Assalamualaikum Ibu. Nah itu, la na'budu illa iyyaka. Kami tidak beribadah kecuali kepada Engkau. Jadi di dalam hukum mantikologi ada yang mengatakan ini ada benar, ada benarnya, ada salahnya juga. Katanya asalnya ibadah itu hukumnya haram kecuali kepada Allah. Kalau di dalam ayat itu wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi ibadah itu asalnya wajib. Yang diharamkan ibadahnya bukan kepada Allah. Ya gitu. Kalau konsep ulama yang sekarang tuh banyak yang mengatakan asal ibadah itu haram kecuali ibadahnya kepada Allah, itu yang wajib. Kalau konsep Al-Qur'annya wa ma umiru illa liya'budullah, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah. Mungkin konsepnya malah dibalik, asalnya ibadah itu wajib, dia menjadi haram kalau ada kemusyrikan. Wala natawakkalu illa 'alaika. Kami tidak bertawakal kecuali kepada Engkau ya Allah. Nah, di sini kita harus tinggikan nih tawakal kepada Allah. Makanya coba bayangkan ya, orang yang bertawakal, yang menjaga nama Allah di dalam dadanya, di dalam hatinya, selalu zikir Allah, Allah, Allah. Datang orang yang menghunus pedang dan mau membunuh dia, namanya Datsur, itu sampai terlepas itu pedang dari tangannya. Ya. Karena penuh tawakalnya. Nabi Musa seperti tadi, nggak mungkin ya, Ibu ya, nggak mungkin kata Nabi Musa, saya dibiarkan sebab saya membela agama Allah. Wafi hadza, nah kalau sudah ibadah ya, Ibu Eka selamat datang. Assalamualaikum. Jadi gini, kalau ibadah itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, dan tawakal hanya kepada Allah, ini sudah sempurna katanya, sudah sempurna ketaatan dan rasa rendah diri, fakir, tidak punya apa-apa ya. Akhirnya kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Akhirnya gitu, akhirnya kita hanya minta kepada Allah, isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya, lanjut. Nah, coba lihat saudaraku ya. Lihat di dalam surat 11 ayat 123 di ujungnya. Ayo kita ucapkan bareng tilawah supaya dapat pahala barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budhu. 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 Tawakkal
alaihi tawakkal tawakkal alaihi wa'budhu, ibadahlah kamu kepada Allah, ya. Fa'budhu, ibadahlah kamu kepada Allah, dan tawakal sudah. Nah, gitu ya. Tawakal sudah kepada Allah. Nah, ini keserasian nih. Keserasian antara ibadah dan tawakal kepada Allah. Nah, cuma gini. Kadang-kadang orang salah menerjemahkan, menafsirkan tawakal. Kalau tawakal itu, kalau kebanyakan orang kita, ya udahlah, kita serahkan aja kepada Allah tanpa usaha. Ada lagi orang yang mengatakan, udah yang penting sudah sholat gitu ya. Sholat, kalau sudah sholat mah dapat rezeki, dijamin oleh Allah. Memang hadisnya begitu. Ada berapa doa kalau kita membaca itu dijamin, tapi harus ada usaha. Nanti pada surat Kahfi itu, Dzulqarnain begitu hebatnya itu, berapa kali tuh fa'atsba'a sababa. Fa'atsba'a sababa. Dia mengikuti asbab supaya dapat tujuan. Dapat dan tidak dapat tujuan kalau sudah mengikuti asbab itu nggak jadi masalah. Gitu. Ya, tawakal itu harus ada usaha. Oke, lanjut. Keserasian ini mantap banget ini. Langsung. Ya, ini Masya Allah. Ini ya, apa namanya? Mekah ini. Udah nanti dibacain sejarahnya Mekah dari awal sampai akhir. Terus lagi. Lanjut ke bawah. Ya, terus. Nah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini antara iman dan tawakal. Dalam ayat Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Gitu ya. Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Jawabannya qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ayo bareng. Qul huwar rahmanu. Bareng. Qul. Ayo bareng Bapak dan Ibu. Qul huwar rahmanu. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Iya. Ini surat Ar-Rahman nih. Surat ini Al-Mulku nih. Qul huwar rahmanu, ya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Dia Allah yang Maha Rahman. Fama yujirul kafirina min azabin alim. Siapakah yang dapat menghindarkan orang yang kafir dari azab Allah yang pedih? Ya. Jawabannya, dialah Allah yang Maha Rahman. Dan hanya kepadanya kami bertawakal. Surat Al-Mulk ayat 29. Ini keserasian ya antara iman dan tawakal. Kalau orang yang beriman pasti tawakalnya tinggi. Ya. Kalau orang yang tawakalnya tinggi itu pasti ada benih keimanan.
Apa itu tawakal? Tawakal dengan tawakul beda. Kalau tawakal ada usaha. Ya. Tawakal ada usaha, tapi tawakul itu hanya menunggu pertolongan Allah. Nah, di sini nanti ada keserasian antara ibadah, iman, dan tawakal. Oke, nanti dibahas. Lanjut. Ya. Nah, ini antara akidah iman nih, ya, dengan ibadah. Jadi orang yang mengaku beriman kering, miskin spiritual, itu tandanya imannya tipis. Bukan nggak ada, imannya tipis. Ini wahyu yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wahyu Nabi Musa. Nabi Musa dapat wahyunya di Gunung Turisina, di Gua Tua, di sini dia nih, ya. Coba ikutin dengarkan dulu sebentar yang rada lengkap wahyunya. Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Ketika Nabi Musa melihat seberkas cahaya, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya dan saudaranya, kamu tinggal di sini, tunggu aku mau menghampiri seberkas cahaya itu. Barangkali ini isyarat saya mau dikasih wahyu. Ya, ini panggilan Tuhan, panggilan Allah. Nah, dia datang ke sana, ada suara, inni ana rabbuka fakhla' na'laika. Hai Musa, ini aku Tuhanmu, Allah, ya. Lepaskan sandal alas kakimu. Ente berada di Turisina, di Gua Tua. Nah, dan aku berikan wahyu, dengarkan wahyunya. Kata firman Allah, aku pilih engkau jadi rasul dan aku akan memberikan wahyu, dengarkan wahyunya. Ini wahyunya nih. Ayo ikuti. Ini sebagian wahyunya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Barang. Bismillahirrahmanirrahim. Innani. Ana. Innani. Anallahu. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi sesungguhnya aku adalah Allah, ya. Tidak ada ilah kecuali aku. Maka ibadahlah kau kepadaku, ya. Dan dirikan sholat sebagai sarana untuk zikir kepadaku. Apa kok ngomong pencet lagi? Jadi Tuhannya Nabi Musa siapa? Halo? Tuhannya Nabi Musa siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berarti agama Nabi Musa itu apa agamanya? Islam. Islam, tauhid. Islam. Masya Allah, jangan Yahudi ya. Salah. Ibu guru ya. Agama Nabi Musa itu Islam. Nabi Musa juga disuruh sholat tuh tadi. Wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Musa juga disuruh Salat. nah, gitu. Nabi nanti akan saya lanjutkan nanti risalah para nabi ya nanti suatu saat insyaallah. Oke. Nah, ini wahyu Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah kecuali aku, maka ibadahlah kau kepadaku. Berarti ya, berarti Tuhannya Nabi Musa ya, Tuhannya Nabi Musa berarti sama dengan Tuhan kita, benar? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa juga disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyunya. Dan ini diinformasikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kepada kita. Alhamdulillah. Sekarang termaktub wahyu Nabi Musa itu termaktub dalam surat Al-Qur'an kita, surat Toha ayat 14. Oke, lanjut. Ya. Habis.